Tujuannya misalnya sampai nggak bisa syuting, kita kasih sesuatu, dia beras, minyak atau segala macam diutamakan kebutuhan rumah tangga yang diperlukan ketika PPKM gitu. Dan bersyukur karena punya kesempatan, karena yakin banget banyak sekali yang mau vaksin tapi nggak punya kesempatan. Jadi sayang sekali kalau yang punya kesempatan tapi tidak mau vaksin menurut aku. Aku sudah vaksin dua-duanya, cuma hari ini hadir karena memang aku punya tempat sekarang dan aku rasa ini acara yang baik dan apa salahnya aku hadiri karena juga memang ini gagasan dari Mas Eko selaku dari Bapak. Ada efeknya nggak? Sebelumnya itu seperti yang kita selama ini tahu gitu, jadi sebelum vaksin aku tidurnya cukup, jadi nggak begadang dulu, terus makan minum vitamin yang cukup gitu ya, secukupnya, jangan berlebihan juga. Terus besoknya aku tidak melakukan kegiatan berlebih karena nggak tahu kan efek ke badan kita. Kebetulan aku Sinovac kemarin kan yang kita tahu yang efeknya agak keras kan AstraZeneca ya sejauh ini ya. Aku kebetulan kemarin Sinovac dan aman-aman aja. Nggak ada efeknya berarti kan? Nggak ada efek berlebih kok. Aku sudah kena juga sekali, jadi udah kena dulu, kemudian vaksin udah 2 kali. Mudah-mudahan ya terjaga, tapi nggak bisa terkagum juga karena kan kita nggak tahu virus sekarang banyak banget variannya. Ya karena ini virus baru, pasti yang maksudnya saintis, dokter segala macam itu masih dalam proses mempelajari. Jadi kalau masih mempelajari kan gimana ya, kita aja yang ibaratnya gini loh, penyakit yang udah lama yang udah kita tahu cara penyembuhannya aja orang bisa tidak sembuh, misalnya DBD gitu. Apalagi hal baru yang masih sambil dipelajari, varian-variannya masih banyak banget yang katanya karena kan bermutasi virusnya, masih mungkin banget ada yang varian ini varian itu yang katanya kalau kita belum kena itu kita bisa kena lagi ya. Jelas aku takut sekali, takut tapi tidak berlebihan ya, maksudnya bukan jadi bodo amat lah nggak gitu, tapi tetap pengawas diri. Kan lagi PPKM juga. Betul, PPKM ini kan hanya tempat-tempat esensial yang boleh dibuka sebenarnya. Aku mengikuti arahan pemerintah dengan syutingnya dikurangi. Tujuannya supaya COVID-nya kan landai. Sekarang itu top nomor 1 tadi kayak Pak Ego yang bilang. Aku berharap sih semua memahami peraturan pemerintah, arahan pemerintah ini supaya benar-benar landai. Jangan gini loh, ada yang mengikuti, ada yang enggak. Nanti begitu selesai tanggal 20 ya rencananya, ketemu lagi sama yang tidak melakukan PPKM. Jadi sama aja kayak diputar lagi, jadi nggak selesai gitu. Aku sih berharap semuanya punya pemahaman yang sama gitu untuk kali ini. Menurut kamu sendiri mengganggu aktivitas? Mengganggu ya jelas, ya penghasilan, ya pekerjaan, biasanya aktivitas keluar segala macam. Sekarang mesti di rumah, dia nggak apa-apa mau diapain, karena kebetulan yang pikiran aku adalah yang paling aku takutin justru orang tua. Itu yang paling kita takutin karena kan mereka daya tahan tubuhnya nggak sekuat kita. Jangan sampai kita jadi carrier, itu sih nomor 1. Dari prokes di lokasi syuting sendiri seperti apa sih? Sejauh ini prokesnya ya seperti yang diharapkan sama dan diminta sama pemerintah memang diberlakukan. Tapi kan kita kalau syuting kayak sinetron kita kan tetap nggak pakai masker. Kalau pakai masker kayak percuma. Nah, disitulah ada kemungkinan kan orang terkena. Tapi kita ngejaga banget kesehatan. Sebelum syuting kita di swab semuanya. Kalau setelah syuting itu kebijakan masing-masing. Kalau saya setiap selesai syuting pasti swab sebelum pulang ke rumah. Biasanya malah saya pulang ke rumah kan saya isoman dulu tuh, karena meskipun saya nggak tahu kenapa enggak dalam kamar, jeda 1 hari saya swab, baru saya bisa gabung lagi dan itu pun masih jaga gitu. Kak, mungkin kan lagi PPKM juga nih, terus katanya juga berdampak juga kan ke penghasilan sendiri. Nah itu mengatasinya sendiri seperti apa? Cara mengatasinya sendiri seperti apa? Dampaknya? Dampaknya kan apalagi penghasilannya berkurang, nah itu mengatasinya seperti apa sih? Begini ya, ini kan kayaknya yang terjadi dampaknya sama semua orang kecuali mungkin pengusaha swab antigen, swab PCR gitu ya. Ya itulah di sini kita belajar tentang pentingnya menabung.
Jatuhnya ke sana. Kalau kita memang mau lihat lagi, ya ini udah dipaksa untuk nggak bisa melakukan aktivitas. Kalaupun ada satu dua terpaksa diambil, ya bukan terpaksa, maksudnya kayak aduh daripada nggak ada pemasukan misalnya gitu ya, ya itu kan berarti kita keluar kayak ngelawan perang gitu nih. Ya itu pentingnya menabung, dan sekarang harus cermat melihat peluangnya. Biasanya kita ngelihat cuman satu sudut pandang aja. Oh, gue biasanya keluar cuma ibaratnya dari jendela nih, cari oh ada jendela lain, mungkin ada pintu lain. Kita kayak diajarin untuk kayak gitu deh. Jadi jangan terpaku sama satu pekerjaan aja kayak gini, kayak dipaksa untuk memahami bahwa beradaptasi, oh sekarang kayak gini kondisinya, apa nih yang bisa dilakuin menghasilkan, tapi dalam kondisi yang seperti sekarang gitu ya, harus berpikir. Kita untuk menjaga imunitas kamu kan seperti segala macam, ada vitamin khusus lah kalau olahraga juga. Aku minum vitamin yang teman-teman tahu ada yang mengandung zinc, vitamin C, vitamin D, katanya paling bagus. Kadang aku berjemur jam 9 sampai jam 10 gitu, maksudnya di antara itu kalau aku nggak jemuran aku minum vitamin D juga. Makanan ya masih nggak segitu menjaganya, maksudnya bukan dia, ya aku kurang suka makan buah atau sayur ya kadang-kadang mas, tapi vitamin terus. Kalau makan ini mau dari rumah apa jajan dulu? Suka nggak suka kalau syuting tidak bisa bawa dari rumah, karena nanti rasanya nggak enak kalau udah lewat berapa jam gitu. Tapi aku semua alat makan disemprot, semuanya disemprot, terus aku bawa semprotan buat tangan, buat sabun juga, bahkan udara sebelum masuk biasanya aku suka semprot. Mungkin kan kemarin kan berapa hari sekarang dengan ini jadi di rumah gimana tidak? Adaptasi ya, penyesuaian, agak aktivitasnya berkurang tuh penyesuaian, dan agak kaget sebenarnya. Maksudnya kayak aduh jadi males ya, jadi ini jadi asam lambung naik karena mikir jadinya kan. Terus tapi aku pikir-pikir nggak boleh gitu lah, banyak kok orang yang jauh lebih kesulitan daripada aku. Kalau aku ngeliat kesulitan diri aku sendiri nggak ada habisnya, lihatnya kesulitan orang lain. Jadi aku rasa enggak lah, kita bisa kok gitu. Nggak mungkin Tuhan kasih cobaan tuh yang bikin semua manusia itu tidak bisa melewatinya gitu ya. Kita belajar, berarti dipaksa belajar kayak aku bilang, untuk beradaptasi dengan cara baru. Apa nih peluang-peluang lain yang mungkin bisa menghasilkan juga, mungkin bisa jauh lebih menghasilkan dari apa yang aku lakuin sebelumnya gitu. Kegiatan Donasi aku melakukan secara pribadi sejauh ini tidak dengan orang lain, dan secara sangat private aku lakukan karena aku sadari banyak banget di sekeliling yang membantu, dan aku mengutamakan yang sekeliling aku gitu, dari area rumah, teman-teman di lokasi. Aku sangat memikirkan kayak kita lagi sering banget ngelakuin sebelum PPKM, aku masih syuting 1 hari 2 hari sebelum pengumuman PPKM. Kita sering bikin door prize yang sifatnya sebenarnya seru-seruan, tapi tujuannya misalnya sampai nggak bisa syuting, at least kita kasih sesuatu, dia bentuk beras, minyak atau segala macam diutamakan kebutuhan rumah tangga yang diperlukan ketika PPKM gitu. Jadi ya hal-hal kecil aja sih yang bisa dilakukan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Benar, tapi di Singapura sudah sangat canggih. Dia kalau nggak salah punya alat yang bisa ngedetect orang dari jauh untuk tahu bahwa orang ini, aku dapat info dari teman aku, orang ini suhu badannya bla 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 gimana gitu, dan penanganan mereka sudah sangat amat mutakhir. Luas Singapura nggak sebesar Jakarta, maksudnya nggak sebesar Jakarta. Jadi untuk dibuat peraturan regulasi bisa aja gitu, maksudnya lebih mudah dibandingkan kita yang seluas itu. Nah ketika semuanya udah punya teknologi yang canggih, tinggal merubah mindsetnya kan, yang tadinya ini menakutkan jadi tidak menakutkan karena mereka sudah punya cara terbaik untuk menanggulanginya. Kalau kita mau rubah mindsetnya kayak flu biasa, sedangkan menanggulanginya aja belum bisa diatur, orang-orang ya kan sama aja bohong gitu. Oke.